Adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala faslun wa 'alaika bil adli fi ra'iyyatikal khassah wal 'ammah. Dan wajib atasmu kata Imam Haddad untuk berlaku adil pada rakyatmu yang khusus maupun yang umum. Wa kamalil hifdzi, dan wajib atasmu sempurna dalam penjagaan, wa tafaqqudilaha, dan perhatian terhadap rakyatmu. Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha, karena sungguh Allah Ta'ala akan bertanya kelak kepadamu tentang masalah rakyatmu tadi. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Kalimat ra'iyah, ra'iyah maknanya rakyat. Makanya dalam bahasa Indonesia rakyat itu asalnya apa? Ra'iyah. Bahasa Arab itu ra'iyat, ya. Ra'iyat, raqiyat gitu. Jadi kata rakyat diambil dari kata ra'iyah. Wa a'ni bi ra'iyatikal khassah, kata Imam Haddad, yang aku maksud daripada rakyatmu yang khusus itu adalah jawari hakas sab'ah, yaitu anggota tubuhmu yang 7, ya. Jadi kita diperintahkan untuk adil kepada siapa? Kepada anggota tubuh kita yang 7. Apa itu? Wahiya al-lisanu was-sam'u wal-basaru wal-batnu wal-farju wal-yadu war-rijlu, yaitu lisan, ya, dan juga pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan dan kaki, ya. Jadi di sini nggak menyebutkan mata, bukan, tapi disebut apa? Penglihatan, ya. Nggak disebut telinga, tapi disebutnya apa? Pendengaran, ya. Jadi 7, ya. Apa itu? Lisan, penglihatan, pendengaran, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Fa inna hadhihi al-jawariha ra'iyatun istara'akallah iyaha, karena sesungguhnya anggota tubuh yang ini, ya, yakni tadi lisan, tangan dan sebagainya, ra'iyatun merupakan rakyat yang Allah minta engkau untuk mengurusnya, ya. Wa amanatun, dan dia adalah amanah, ya. I'tamannaka alaiha, yang mana Allah berikan amanah itu kepadamu atasnya. Tu fa'alaika bikafiha, maka wajib bagimu untuk menahannya daripada maksiat kepada Allah. Wasti'maliha bi ta'ati, dan menggunakannya dengan ketaatan kepada Allah, ya. Jadi kalau bisa itu seluruh anggota tubuh kita, ya, jaga dari maksiat dan pergunakan dalam taat. Fa innallaha ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha, karena sungguh Allah Ta'ala itu menciptakannya untukmu agar anggota tubuh itu, ya, digunakan untuk taat kepada Allah, ya. Nah, jadi dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa makna tafsirnya? Banyak tafsirnya. Minha, di antara tafsirannya adalah ku anfusakum, jaga dirimu, jaga nafsmu, jaga nafs, ya. Nih, ya ayat Tuhan, nafs. Mana nafs? Adalah dimensi ketuhanan yang Allah, ya, ciptakan dalam diri kita. Jadi jaga nafs kita, tingkatkan dia menjadi nafsul mutmainnah. Ku anfusakum, ya, jaga nafs kita. Jadi bukan nafs itu bukan apa? Bukannya apa? Bukannya badan kita, ya, bukan. Jaga dirimu pakai helm, pakai jaket, bukan itu, bukan, ya. Kalimat ansfu adalah tadi apa? Bagian batin yang ada dalam diri kita. Makanya hakikatu nafsika, ya, hakikat dirimu adalah itu, al-qalbu, ya. Jadi tangan kita, semuanya anggota tubuh kita itu bukan hakikat diri kita, ya. Jadi hakikat diri kita apa? Ma fi batinina, apa yang ada dalam batin kita, ya. Jadi kalau ada orang ganteng, keren, itu bukan dirinya, itu cuman apa namanya? Cuman bentuk luar, bukan dirinya, ya. Tapi yang aslinya orang itu apa yang ada dalam diri, yang disebut dengan nafs, ya.
Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ya, kita nih nafsu kita masih amarah bisu. Kalau nafsu amarah bisu itu kalau ada orang ngajak ribut bawaannya panas aja gitu. Ribut yuk gitu. Berantem yuk, ayo gitu. Itu namanya masih amarah bisu. Naik motor disalip gitu langsung sewot gitu, dikejar kan. Digeber, pas digeber Ambon ternyata. Enggak jadi. Serem kan. Jadi itu namanya nafsu apa? Amarah bisu. Ya. Nah, jadi ku anfusakum, jagalah nafs kalian, wa ahlikum. Nah, kalimat ahlikum kata sebagian ulama mufassir maknanya adalah anggota tubuh kita. Ahlikum maknanya apa tadi? Anggota tubuh kita. Jadi siapa anggota tubuh kita? Ya mata kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Itu anggota tubuh kita. Jaga. Apalagi yang satu nih, ya, yang dua kata Nabi. Anggota tubuh yang paling banyak pelanggarannya apa? Mulut ame kemaluan. Itu yang paling ganas, yang paling mengal dari anggota tubuh kita. Mulut ame kemaluan. Sumbernya di situ. Ya. Allah ciptakan lidah nggak ada tulangnya, betul? Tapi lebih tajam daripada pedang, nusuk sampai dalam-dalam. Padahal kagak ada. Gimana tulangnya tuh? Coba Pi, gimana Pi? Lidah ada tulangnya gimana kalau kira-kira? Makan nggak bisa ya. Tapi subhanallah itu lidah luar biasa. Ya, sampai pernah ditanya Rasulullah SAW, ya, bagaimana agar saya masuk surga? Rasul nggak banyak kalam, Rasul pegang tangan mulutnya tuh orang, nih jaga ini, udah selesai. Jaga apa? Mulut. Ya. Hajmuhu shagir, bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Orang bisa kafir gara-gara mulut. Ya, orang bisa dosa besar gara-gara mulut, bisa nyakitin orang gara-gara mulut. Awek maluan. Makanya jaga diri kalian dan anggota keluarga kalian. Apa keluarga tadi? Anggota tubuh. Ya. Itu salah satu tafsiran. Ya. Tafsiran banyak. Ya. Kalau yang umum kan tafsirannya apa? Jaga diri kamu dan keluarga. Siapa keluarga? Anak, istri. Ya, istri lagi, ya. Istri lagi, 4 istrinya itu. Itu kan tafsiran ya, tafsiran. Nah, kalau yang tafsiran ngatur lagi, jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa ya? Nafs kita ame anggota tubuh kita. Tuh. Itu rakyat kita. Siapa yang rajanya? Kalau ini rakyatnya, rajanya qalbuka kata Imam Ghazali. Jadi rajanya siapa? Qalbuka, hati. Ya. Jadi anggota tubuh hanya rakyat jelata. Tuh. Ya. Wahya min ajali ni'amillahi alaik, dan dia termasuk nikmat yang paling besar yang Allah kasih kepadamu. Tuh. Ya, anggota tubuh ini nikmat yang paling besar yang Allah kasih. Ya, orang bisa minum kan enak pakai tangan kan. Coba minum gak punya tangan, enak ya? Nggak enak. Ya. Ngedengar musik, ngedengar qasidah, ngedengar Quran, ngedengar azan, enak pakai apa? Telinga, coba nggak ada telinga gimana? Ya. Bisa azan pakai isyarat gitu? Gimana? Coba dah, coba praktekin dah. Ya. Nah, kalau makan bisa kan gini? Apa namanya nih? Ya, makan. Kalau azan gimana? Susah kan? Kita nggak bisa mendapatkan kenikmatan itu. Makanya kita Allah kasih kuping nikmat banget. Ya, ente punya bini nggak punya kuping, enak gak? Nggak enak. Ya. Punya bini nggak punya tangan, enak gak? Hah? Enggak, kenceng banget, enggak. Iya. Atau nggak punya kaki, enak gak? Kagak, nggak enak. Gitu. Kalau sana ketawanya kenceng banget. Makanya nih kita nggak usah jauh-jauh nih mikirin nikmat rumah, mikirin nikmat kerjaan, mikirin nikmat harta, jalan-jalan dan sebagainya. Nih kita anggota tubuh kita pikirin dulu itu. Udah nggak kita bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih dari anggota tubuh kita? Bisa ngedip aja nih, nikmat. Coba orang sebelah mata nggak ngedip gitu. Kalau ngobrol yang sebelah doang berair gini, nggak bisa ngedip. Allah. Makanya kata Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya Allah.
Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terpedaya dari nikmat Allah yang mulia, ya. Allah yang udah baik sama kita. Gitu. Kayak orang tua ada orang tua punya anak perempuan. Orang tua punya anak perempuan. Ini anak perempuannya dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, disekolahin sama orang tuanya ngutang-ngutang kadang. Sampai kuliah. Ya. Di swasta lagi, mahal bayar masuknya. Ya. Di ujung wisuda, kata pacarnya gini, kata anaknya ke pacarnya, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Ciel. Yang nolongin ente, yang ngidupin ente, yang nyokolin ente siapa ya? Orang tua. Masa lu ingat pacar? Cuman bayarin 1 semester doang tuh. Pas wisuda nggak punya duit nih, kata pacar udah tenang aja, abang yang bayarin. Wisudanya dibayarin 5 juta. Terima kasihnya ame pacarnya doang. Padahal yang selama ini ngasih siapa? Tuh kayak gitu kita ya Allah. Bener gak? Udah akuin aja ya. Kita termasuk semua dah. Tuh. Giliran dapat nikmatnya. Nikmatnya di giliran kita sehat, kita nggak syukurin. Ini kan kita sehat nih, nggak sakit, nggak pilek gak? Enggak. Batuk gak? Enggak. Sehat kan enak gak? Enak, nggak mulus, nggak apa. Bersyukur nggak kita lagi sekarang? Nggak bersyukur. Ya. Tapi ketika kita dikasih sakit sama Allah, baru kita mikir tuh. Ya. Betapa nikmatnya rasa nikmat sehat walafiat tuh. Makanya tadi dikatakan lim hadat, dia termasuk ya. Kalimat termasuk berarti masih ada lagi yang lain. Termasuk nikmat Allah yang paling besar. Gitu ya. Yang paling penting apa? Nikmat apa yang paling besar hakikatnya? Nikmat iman Islam. Jangan sampai nih orang pulau ditanya gitu, nikmat apa yang paling enak? Wah, nanti bidadari di surga. Nah, ini salah ini. Nauzubillah. Misalnya gitu ya, ada orang ditanya, nikmat yang paling besar adalah pesta seks di hari kiamat. Ya Allah. Kita ngaji belajar lame-lame, masa begitu pemahaman kita? Apa nikmat yang paling besar di surga? Apa? Wari ayo. Sorban selain buat bisa nyabat juga nih. Apa? Ru'yatullah. Tulis tuh. Nikmat yang paling besar di hari kiamat adalah ru'yatullah. Bisa memandang Allah tuh ya. Bisa memandang Allah tuh yang paling besar. Bukannya apa? Bukannya pesta seks, masa pesta seks? Dan nikmat terbesar di dunia, apa nikmatnya? Iman Islam tuh. Jadi kalau seandainya gitu, ada orang dapat musibah, selama belum menimpa iman Islamnya, berarti belum musibah banget. Musibah terbesar seorang hamba kalau musibah menimpa akidahnya, menimpa imannya, menimpa Islamnya itu. Ya. Maka saya pernah katakan dulu, orang yang bermaksiat secara zahir, hukumannya zahir. Orang yang maksiat batin, hukumannya batin. Serem nih. Orang yang maksiat terang-terangan, dihukum terang-terangan namanya Allah. Banyak gak orang begitu? Zina terang-terangan, temennya lihat, saudaranya lihat, kadang ya tetangganya lihat, dia zina. Karena balanya terang-terangan, sakit, AIDS, apalah sebagainya. Tapi kalau orang diam-diam gak ada yang tahu. Maka yang dihukum oleh Allah batinnya. Dia sholatnya gak enak. Dia ngajinya hambar. Dia sedekah bukan malah untung, malah apa? Apes. Itu namanya maksiat batin, dihukumnya batin. Maksiat zahir dihukumnya apa? Zahir. Itu hukuman. Kan gak enak gitu ya. Kita duduk nih baca zikir, kok hambar gitu, gak enak. Nikmatnya kita kalau kita duduk ngaji bisa nangis, Masya Allah. Kita sholat bisa nangis, luar biasa. Itu nikmat dari Allah. Tapi kenapa ada orang ketika baca Quran kagak bergetar hatinya? Itu udah musibah. Ya. Makanya yang menjadi musibah buat orang-orang yang sudah ngaji lama itu bukan lagi maksiat. Tapi musibah bagi mereka tidak adanya rasa manis dalam ibadah, itu udah musibah. Ya. Shallu ala Muhammad. Wa syukruha an tuti'ahu subhanahu biha wa an la ta'siyahu bi syai'in minha. Fa in tarakta dzalika wa lam taf'alhu faqad baddalta ni'matallah kufra.
Kata Imam Haddad, dan cara bersyukur kita dengan anggota badan kita, bagaimana cara bersyukurnya? Antuti'ahu, engkau taati Allah subhanahu wa ta'ala biha, dengan anggota itu. Ya. Kita taatin Allah ya. Makanya diantara nikmat ya sehat itu harus kita syukuri. Caranya apa ya? Kerjakan ibadah gitu ya. Kita kadang gini, lagi sehat gini, pengen sholat malam, pengen sholat witir, pengen tahajud, pengen sholat hajat, pengen wirid. Kadang-kadang berat bawaan hati kita ya. Sebenarnya rasa berat itu adalah ujian dari Allah ya. Bukan berarti ketika ente berat ente makan yang haram, bukan. Orang ada yang makanannya halal, cuman kenapa berat? Karena belum ada keinginan dan taufik dari Allah ya. Makanya Allah harus apa? Paksain ya. Awal itu Allahumma paksain dulu sholat malam 2 hari 3 hari mungkin gak enak, berat. Ketika sudah Allah kasih taufik, insya Allah jalan terus ya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ya. Wala ta'siyahu, dan jangan engkau maksiat kepadanya dengan sesuatu daripada anggota tubuh kita ya. Allahumma sallim, ini berat ya. Nah, gampang kita meninggalkan maksiat. Paling banter kalau zaman sekarang maksiat mata ya. Maksiat mata itu dianggap dosa kecil. Jadi kalau kita ngelihat orang buka jilbab atau nggak ngelihat orang nggak pakai jilbab, lihat aurat orang lah, itu maksiat ya. Apalagi lihat orang sesama jenis, nafsu lagi, nauzubillah min hal itu. Ya, itu parahan lagi tuh. Iya. Nauzubillah. Ya, dosa nggak? Dosa, walaupun sesama jenis. Misal Ujang lihat Inggil nih, Ujang lihat Inggil gitu, nafsu gitu. Ya. Inggil manis juga gue lihat gitu. Dosa juga. Ya. Maka dalam hukum fikih ada namanya amrod. Amrod tuh laki-laki nggak berbulu. Ya. Kalau saya ada jenggot ya masih, kumis ada. Tuh. Ini nggak berbulu nggak. Ya. Amrod. Nah itu juga dilarang. Makanya kalau laki-laki pelihara jenggot. Ya, dikit aja ya, jangan banyak gitu. Takutnya naik motor nyangkut dari motor. Ya. Yang bagus ya, pelihara jenggot. Ya. Cukur kumis. Nah, beda ya. Cukur kumis cukur, jenggot piara. Ya. Kan jenggot saya 1 biji gitu ya, beli dah Firdaus. Ya. Kalau nggak Firdaus, Firaun kayak beli. Kan ada sekarang Wak Doyok tuh ya kan ya. Itu aneh pakai dulu Firdaus, pernah pakai 2 hari. 1 lembar. 2 hari kurang istiqomah, begitu wirid begitu. Kalau nggak istiqomah kagak berbuah. Ya. Makanya kata Imam Haddad, kalau wirid yang paling ampuh dan berpengaruh 2. Apa itu? Banyak sama istiqomah baru berpengaruh. Tapi kalau wirid cuma banyak doang man sehari, pakai Firdaus tuh ini tebal banget gitu, sehari doang kagak bakal numbuh. Atau enggak apa? Ya sering, cuma dikit, makanya sayang. Mahal soalnya. Dientes-entes gitu. Kagak bakal berpengaruh gitu. Jadi numbuhin jenggot ame wirid itu tadi. Kudu istiqomah ame banyak baru berpengaruh tuh. Nah, jadi yang laki-laki nih, Tommy itu ya, jenggot ada. Ya, tunggalin dikit dah gitu ya. Jadi biar kita nauzubillah min zalik, kan ada orang mungkin nafsu sama ente kan nauzubillah. Ekal gitu kan. Jadi yang namanya tadi ya, ngelihat yang syahwat itu bukan hanya kepada perempuan, tapi kalau laki-laki kita ngeliatnya dengan syahwat pun bisa jadi dosa tuh ya. Tapi nauzubillah min zalik, jangan sampai. Fa in tarakta dzalik, kalau engkau meninggalkan itu ya, enggak bersyukur sama Allah maksudnya, walam taf'aluhu, kau enggak kerjakan kesyukuran kepada Allah, faqad baddalta ni'matallahi kufra, engkau sudah mengganti kenikmatan Allah dengan kekufuran ya. Walaula annallaha sakhara hadhil jawarih lak wa jabaraha ala ta'atik lakunta la tastati'a an ta'siyallaha bi syai'in minha. Tuh nih kata Imam Haddad keren nih. Sekiranya Allah kagak menundukkan anggota tubuhmu untukmu ya, dan dia memaksa anggota tubuh untuk taat kepadamu, pasti engkau nggak bakal bisa maksiat sama Allah sedikit pun. Ini anggota badan kita ya. Ini Allah kasih kebebasan ya. Mukhayyar kan, al-insan mukhayyar wa musayyar. Manusia itu dikasih pilihan dan dipaksa.
Tapi kalau anggota tubuh kita udah ini musakhor, musayyar, udah. Tangan kita nggak bisa ngelawan, ya. Tangan kita nggak bisa ngelawan. Allah kasih ke kita, ya. Kalau seandainya itu tadi Allah paksa tangan kita mengikuti kemauannya, kita nggak bisa maksiat. Tangan kita pasti nolak. Ketika pengen nyolong gorengan, berbalik tangan kita, mantul. Pengen megang perempuan, balik tangan kita. Kenapa? Nggak mau maksiat. Kalau seandainya tangan kita dikasih pilihan, tapi nggak, tangan kita disuruh nurut sama kita. Ya. Makanya nanti di hari kiamat yang berkomen siapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh. Kenapa ini mereka nggak mau sebenarnya? Cuman kita dikasih kenikmatan namanya Allah, bebas. Ya. Kalau seandainya tangan dijadikan sama Allah bisa mengikuti kemauannya, pasti nggak bakal maksiat gitu. Tapi ada, kalau kata guru saya gini, kalau kita sering sakit, ya, kok tangan sering sakit, kok kaki sering sakit, kok ini sering sakit, nah itu biasanya itu adalah cara Allah ngapusin dosa kita. Jadi anggota tubuh kita yang tadinya nggak mau maksiat terus diajak maksiat, maka mereka memberontak dengan cara apa? Sakit. Biar apa? Biar nih yang punya badan diampunin sama Allah. Jadi kalau kita mau panjang umur jangan pernah apa? Maksiat sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mau panjang umur jangan pernah bermaksiat. Walaupun juga orang pendek umur belum tentu karena maksiat. Imam Nawawi meninggal berapa tahun umurnya? 45. Muda gak meninggalnya? Apa karena maksiat? Enggak aja. Ya. Maksud saya gini, untuk kita nih, untuk kita ya. Jadi jangan-jangan ada orang ilmunya buat orang gitu. Ustaz, kaki saya sakit nih. Oh, banyak maksiat tuh gitu. Jangan. Lagian keniru anak mulu sih jalan. Atau enggak, tangan saya maksiat tuh. Tangan saya sakit nih maksiat. Ya enggak begitu ya. Jadi ilmu kita ini bukan buat ngukur orang lain, tapi untuk ngukur diri kita sendiri. Kan ada orang begitu. Ilmunya patokan, wah ada orang nih misalnya HP-nya rusak, wah kebanyakan maksiat tuh HP. Enggak juga, itu rezekinya kang servis itu, ya, servis maut, ya. Iya, jadi belum tentu orang yang sakit itu karena maksiat, ya. Bisa jadi untuk ningkatin makomnya di sisi Allah. Apakah Nabi Ayub sakit karena maksiat? Enggak. Tapi buat kita nih, buat diri sendiri ukurlah begitu. Ya. Tangan sakit, oh pasti dosa nih. Allah lagi ngampunin dosa-dosa saya. Begitu buat kita, bukan buat orang. Nah itu ya. Nah. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisani haliha, setiap anggota tubuh kita akan berkata dengan lisan halnya, idza aradta an ta'mala bihal ma'siyah ya Abdullah ittaqillah. Kalau engkau pengen berbuat maksiat, dia akan mengatakan apa? Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Wala tukrihni, jangan kau paksa aku. Ala fi'li ma harramallahu alayya, atas apa yang Allah haramkan kepada saya, kata tangan. Kata anggota badan. Ya, jadi kalau kita pengen maksiat, itu anggota badan kita protes. Apa protesnya? Ya Abdullah ittaqillah. Wahai hamba Allah, takut ame Allah. Jangan paksa saya mengerjakan yang Allah haramkan buat saya tuh. Cuman nggak bisa ngomong. Ya. Mereka hanya bisa bicara bilisani hal, dengan lisan halnya. Fa idza asaitallah biha tarji ilallah. Kalau engkau maksiat sama Allah nih, ntar dia bakal ngomong sama Allah nih, kembali kepada Allah. Ya. Dia akan ngadu sama Allah apa? Wa taqul, berkata, qad nahaitu ya Rabb falam yasma. Nih ketika tadi ya, tangan kita ngomong, apa yang dibilang? Ya Allah, ane udah larang tuh orang, falam yasma, tapi dia enggak denger ya Allah. Kata siapa tuh? Tangan kita, kata kaki kita. Wa nabari'atun mimma sona, aku berlepas diri dari apa yang diperbuat sama orang itu. Wa saufa taqifu baina yadayillah fatantiku jawarihuk syahidatan lak bima amilta biha min khairin. Tuh, dan kelak takif engkau akan berdiri di hadapan Allah. Fatantiku, maka engkau akan berbicara, jawarihuk, anggota tubuhmu menjadi saksi bagimu dengan apa yang kau kerjakan dari perbuatan baik. Wa alaika bima amilta biha min syarrin, dan juga akan menjadi penuntut bagimu terhadap apa yang kau kerjakan dari perbuatan buruk. Fi yaumin
la maradda lahu minallah. Tuh, malakum min malja'in yauma idzin wa malakum min nakir. Enggak ada tempat kita berlindung, enggak ada ya orang tidak ada bagi kalian orang yang menentang. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, ya. Jadi pelajaran besar malam hari ini, ayo mumpung kita baru di awal majelis, kita sama-sama jaga kita punya anggota tubuh kita dari segala perbuatan maksiat ya. Yakinilah setiap maksiat yang kita kerjakan ya, kalau itu maksiat nggak bisa dicegah, itu bisa jadi karena makanan kita yang haram ya. Karena ada orang ya ketika dia nggak berbuat maksiat itu bisa karena makanan yang halal. Tapi kalau ada orang terpaksa mengerjakan maksiat, mungkin di antara makanan yang dimakan ada satu zat atau satu makanan yang haram yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtimna bil khair waj'al wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbi ja'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan wa amalan mutakabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana